Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin menjelaskan mengenai politik dan hukum di Indonesia. Selamat menyaksikan. Saya sebagai pembicara pertama pada makalah politik hukum di Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh daripada apa itu pengertian politik hukum Indonesia dan bagaimana politik atau bagaimana kondisi politik hukum di Indonesia, kita tahu bahwasanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus dijadikan dasar dan pedoman untuk menentukan politik hukum dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Namun demikian harus kita akui bahwa dari dahulu sampai dengan sekarang banyak pihak-pihak yang mempengaruhi atau merubah dan mengarahkan kebijakan politik dan politik hukum pemerintahan dalam pembangunan hukum nasional Indonesia agar tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau ideologi di negara Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut, diharapkan agar kerangka pemikiran atau hasil makalah tersebut dapat dijadikan refleksi yang bertujuan untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila dalam rangka menyikapi peranan politik hukum dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan Orde Reformasi ini mengalami perubahan yang sangat besar, terutama dalam rangka melakukan tujuan gerakan reformasi di bidang hukum yang diimplementasikan melalui beberapa kebijakan hukum, dan diantaranya dengan melakukan perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun undang-undang tersebut telah dilakukan amandemen beberapa kali, orientasi pembangunan hukum harus tetap mempermudah kehendak untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan rata. Karena hal tersebut adalah cita-cita rakyat bangsa Indonesia, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini bangsa Indonesia ada di persimpangan jalan yang sangat menentukan masa depan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana persimpangan jalan tersebut Indonesia berada di pertengahan yang hukumnya sangat lemah. Walaupun Indonesia itu mengalami sangat banyak hukum, bahkan negara Indonesia disebut sebagai negara hukum. Namun, dalam pengertian ini, apakah pemerintah dapat menjalankan peran politik hukumnya sebagai suatu politik untuk membangun hukum nasional yang berwawasan nusantara dan kebangsaan, yang dapat dijadikan sebagai perekat untuk mempertahankan keutuhan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pada masa sekarang ini faktanya masih terdapat produk dan peraturan undang-undang yang masih banyak diadopsi daripada sistem penunggangan Belanda. Walaupun undang-undang tersebut Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan amandemen, telah dilakukan perubahan terus-menerus, tapi produk ini masih banyak yang berasal daripada hukum Belanda. Hal ini undang-undang yang bertolak belakang dengan cita-cita bangsa, tetapi sengaja dipertahankan oleh pemerintah meskipun berlakunya bersifat inkonstitusional, artinya tidak berdasarkan misalnya undang-undang dasar, termasuk adanya pola-pola kebijakan pemerintah dalam melaksanakan peranan politiknya yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat Indonesia dan bertentangan dengan undang-undang. Politik hukum secara istilahnya berasal daripada bahasa Belanda, yaitu res politik, yang merupakan berasal dari dua kata res dan politik. Kemudian istilah ini segayanya tidak dirancungkan dengan istilah muncul belakangan seperti politik res atau hukum politik yang dikemukakan oleh Hans van Maarseveen.
Kemudian menurut Patmo Wahyono, pengertian politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi daripada hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, pengertian politik hukum menurut Patmo Wahyono ini berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa yang akan datang. Kemudian menurut Teuku Muhammad Rabi, beliau berpendapat bahwasanya sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang sementara pengertian politik hukum secara nasional diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang sumber dari nilai-nilai berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Adapun kata nasional sendiri diartikan sebagai wilayah berlakunya politik hukum itu. Seperti politik hukum di Indonesia, maka politik hukum tersebut hanya berlaku di lingkup Indonesia. Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan politik hukum nasional adalah kebijakan dasar yang penyelenggaraan negara Republik Indonesia dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang sumber dari nilai-nilai yang telah berlaku ini di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia yang dicita-citakan. Dari pengertian tersebut ada 5 agenda yang ditekankan dalam politik hukum nasional. Pertama, masalah kebijakan dasar yang mengikuti konsep dan letak. Kedua, penyelenggara negara, pembentuk kebijakan dasar tersebut. Dan yang ketiga, materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku. Dan yang keempat yaitu proses pembentukan hukum. Dan yang kelima yaitu tujuan daripada politik hukum nasional tersebut. C. Tujuan politik hukum nasional. Bila merujuk pada kalimat terakhir pengertian politik hukum nasional di atas, jelas bahwa politik hukum nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal negara Republik Indonesia. Tujuan itu meliputi 2 aspek yang saling berkaitan, yaitu pertama, sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dihendaki. Yang kedua, dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. D. Hubungan hukum dan politik. Pada prinsipnya, hubungan hukum dan politik telah diatur dalam sistem pemerintahan negara, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya menyatakan prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dan pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap fundamental rights atau tiada negara hukum tanpa pengakuan dan perlindungan terhadap fundamental rights. Menurut Muhammad Mahfud MD menyatakan bahwa jika kita berasumsi bahwa hukum merupakan produk politik, maka dalam menjawab hubungan antara hukum dan politik dapat dikatakan bahwa hukum dipandang sebagai dependent variable, sedangkan politik diletakkan sebagai independent variable. Peletakan hukum sebagai variabel yang tergantung atas politik atau politik yang determinan atas hukum itu mudah dipahami dengan melihat realitas bahwa kenyataannya hukum dalam artian sebagai peraturan yang abstrak atau pasal-pasal yang imperatif merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak berinteraksi dan bersaingan. Sidang parlemen bersama pemerintah untuk membuat undang-undang sebagai produk hukum pada hakikatnya merupakan adegan
kontestasi agar kepentingan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi di dalam keputusan politik dan menjadi undang-undang. Demikian pula hukum harus dapat membatasi kekuasaan politik agar tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, kekuasaan politik menunjang terwujudnya fungsi hukum dengan menyuntikkan kekuasaan pada hukum, yaitu dalam wujud sanksi hukum. Legitimasi hukum melalui kekuasaan politik salah satunya terwujud dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Hukum ditegakkan oleh kekuasaan politik melalui alat-alat negara yang telah diberi kewenangan seperti polisi, penuntut umum, dan pengadilan, serta hukum memperoleh kekuasaan dari kekuasaan politik hukum. Hukum juga menyalurkan kekuasaan itu pada masyarakatnya. Dalam hal ini, tentu saja sanksi hukum dapat pula mengganjar aparat kekuasaan politik yang melanggar hukum. Pengaruh politik dalam pembentukan nasional. Dalam paradigma baru, hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan harus mampu berinteraksi dengan entitas lain. Namun, tujuan pokok untuk mengadaptasi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Hal ini tidaklah heran jika hukum bisa berinteraksi dengan politik hukum yang lain. Hukum yang demikian ini akan lebih mampu memahami atau menginterpretasi ketidaktaatan dan ketidakteraturan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, di dalam hukum yang responsif terbuka lebar ruang dialog untuk memberikan wacana dan adanya pluralistik gagasan sebagai sebuah realitas. Muhammad Mahfud dalam disertasinya yang berjudul Perkembangan Politik, Studi tentang Pengaruh Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia, menunjukkan bahwa ada pengaruh cukup signifikan antara konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia. Karena itu, kata Mahfud, kebanyakan produk hukum sudah kekuasaan. Pengaruh politik dalam pembentukan hukum tampak jelas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat terelakkan dari pengaruh politik yang akhirnya berdampak pada substansi peraturan perundang-undang yang dibentuk oleh pemerintah. Menurut pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencangkup terhadap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hukum dan memiliki nilai yang urgen bagi perkembangan sistem hukum Indonesia ke depannya. Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. F. Hukum dan kekuasaan. Menurut John Austin, seperti dikutip oleh Lili Rashidin, mengemukakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa, dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum bagi kalangan penganut aliran positifisme hukum seperti John Austin. Hukum adalah tidak lain prosedur politik atau kekuasaan. Dengan demikian, kita dapat mengatakan negara adalah ekspresi atau merupakan forum kekuatan-kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat. Maka hukum adalah hasil sebagian pembentukan keputusan yang diambil dengan cara yang tidak langsung oleh penguasa.
penguasa mempunyai tugas untuk mengatur dengan cara-cara umum untuk mengatasi problem-problema kemasyarakatan yang serba luas dan rumit. Pengaturan ini merupakan objek proses pengambilan keputusan politik yang dituangkan ke dalam aturan-aturan yang secara formal diundangkan. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahawa hukum adalah hasil resmi pembentukan keputusan politik penguasa. Pemerintah pada intinya merupakan pelaksanaan kehendak negara yang tidak lain merupakan manifestasi dari sistem politik. Pemerintahan merupakan sebahagian kecil dari keseluruhan anggota masyarakat dalam suatu negara yang diberi tugas untuk menyelenggarakan kekuasaan negara. Hukum itu merupakan satu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Oleh karena itu, hukum diberikan dalam dua jenis, iaitu hukum dari Tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia. Dalam diri hukum itu sendiri terdapat 4 unsur, yaitu pemerintah, saksi, kewajiban dan kedaulatan. Pandangan realisme hukum menjelaskan bahawa hukum itu tidak selalu sebagai perintah dan penguasa negara, sebab hukum dalam perkembangan selalu dipengaruhi oleh berbagai hal. Hukum adalah hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial dalam kehidupan bersama dalam suatu negara. Hukum pada dasarnya tidak steril dan subsistem kemasyarakatannya. Politik seringkali melakukan intervensi atas perbuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga muncul pertanyaan tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang lebih suprematif. Jadi, kesimpulannya, hukum merupakan seperangkat aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berisi perintah, larangan, dan sanksi di dalamnya bagi pelanggarnya. Sedangkan politik ialah suatu cara memperolehi kekuasaan agar bisa menciptakan suatu hukum. Fungsi hukum itu sendiri ialah untuk menjaga ketertiban atau kontrol sosial di masyarakat. Di Indonesia sendiri sudah jelas bagaimana hubungan antara hukum dan politik. Misalnya saja DPR dan Presiden. DPR dan Presiden memperolehi kekuasaan melalui ranah politik. Mereka harus terjun ke ranah politik agar bisa menduduki kekuasaan mereka sekarang. Pada saat mereka memperoleh kekuasaan, Presiden dan DPR merancang undang-undang. Setelah rancangan undang-undang diciptakan, maka Presiden melakukan pengesahan terhadap undang-undang tersebut. Jadi sudah jelas bahwa itu merupakan salah satu contoh antara hubungan politik dan juga hukum. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.